Hai, selamat pagi sahabat Drunska. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga selalu sehat ya. Jumpa kembali dengan Kristina di dalam acara Bincang-Bincang sama Doi Dr. Un Kandang Sapi Solo yang selalu hadir di tengah-tengah sahabat Drunska setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Dan disiarkan langsung dari main hall Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Bincang-Bincang sama Doi kali ini kembali menghadirkan perbincangan seputar kesehatan yang dan sangat inspiratif dan kaya akan informasi untuk sahabat Drunska sekalian di rumah. Dan tentu saja hanya disiarkan melalui kanal YouTube @Drunska. Nah, sahabat Drunska, kali ini Bincang-Bincang Doi akan membahas lebih tuntas dengan tema pelayanan farmasi bersinergi dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, sahabat Drunska, seperti yang kita semua tahu, kesehatan ini sangatlah berharga. Namun, saat kita sedang sakit dan perlu mengonsumsi obat, pelayanan farmasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemulihan kesehatan masyarakat. Pelayanan farmasi bertugas memastikan pasien mendapatkan obat yang benar, digunakan dengan cara yang tepat, dan menghasilkan efek yang diharapkan. Nah, gimana sih sebenarnya sistem pelayanan farmasi sekarang ini dan apa saja tantangan yang dihadapi pelayanan farmasi sekarang ini dan bagaimana cara pemanfaatan teknologi informasi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Yuk sahabat Drunska, bergabung bersama kami di live YouTube Bincang-Bincang Doi kali ini karena kita akan membahas bersama seputar tema pelayanan farmasi bersinergi dengan perkembangan teknologi informasi. Dan saat ini Kristina sudah bersama dengan Kadek Evi Indrayani, Sarjana Farmasi, profesi apoteker Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat datang di Bincang-Bincang sama Doi, Kak Evi. Ya, selamat datang Kak Christine. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Ya, luar biasa. Luar biasa. Mungkin bisa sapa dulu sahabat Drunska di rumah, Kak. Ya, halo semuanya sahabat Drunska di rumah yang saat ini mungkin lagi menyaksikan pada Bincang-Bincang Doi. Semoga dalam 1 jam ke depan kita bisa menyimak dengan seksama dan semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Ya. Semoga apa yang akan kita perbincangkan hari ini juga menuai manfaat ya Kak ya buat kita semua. Iya, betul sekali. Oke, sahabat Drunska, yuk berpartisipasi yuk bersama dengan kami dengan subscribe YouTube @Drunska dan memberikan likes, komentar atau pertanyaan seputar tema yang akan kita perbincangkan di hari ini. Selain berkesempatan dijawab langsung oleh ahlinya, akan ada giveaway menarik juga, yaitu pulsa senilai 50.000 buat sahabat Drunska yang beruntung. Jadi jangan lupa untuk isi data diri dulu pada link bit.ly/bincang-bincang sama Doi yang sudah dipin di kolom chat. Sebelum atau sesudah mengajukan pertanyaan bisa diisi dulu ya, agar bisa masuk pada undian hadiah yang akan diumumkan di akhir acara. So, stay tune sahabat Drunska. Tanpa berlama lagi kita langsung aja mulai obrolan kita seputar pelayanan farmasi ya Kak Evi ya. Mungkin sebagai pembuka dulu nih Kak, boleh diceritakan dulu ya Kak, apa aja sih kendala yang seringkali dihadapi oleh pelayanan farmasi sekarang ini Kak? Untuk sekarang ini mungkin nggak terlalu banyak kendala ya dibanding dengan sebelum-sebelumnya ya, di tahun-tahun sebelumnya karena kita udah benar-benar modernisasi ya istilahnya ya. Mungkin beberapa dokter yang udah usia lansia itu biasanya masih konvensional lah istilahnya ya. Jadi masih ada resep yang ditulis tangan. Jadi kalau kesulitan di farmasi mungkin lebih sulit untuk memahami tulisannya seperti itu. Nah, dengan adanya teknologi sekarang kan itu udah bisa dikurangi ya dibanding tahun-tahun sebelumnya yang belum terlalu bersinergi ya dengan teknologi seperti itu. Aku kira tuh kalau tulisan tangan gitu tuh farmasi tuh udah tahu oh ini pasti obatnya ini gitu ya Kak ya. Jadi ada ilmu menerawang gitu ya Kak ya. Biasanya sih kurang lebih paham ya dari kode-kode yang dituliskan dokter ya. Cuman nggak banyak juga yang kita sulit juga memahami tulisannya, mengartikan tulisannya itu seperti itu. Karena kadang terlalu absurd ya Kak ya tulisannya ya Kak. Terlalu indah. Terlalu indah ya Kak ya. Jadi untuk meminimalisir kesalahan itu tadi ya Kak ya, untuk pembacaan resep seperti itu maka menggunakan teknologi informasi ya Kak sekarang ini ya Kak ya. Kita lebih ke memanfaatkan aja sih, manfaatkan yang ada sekarang ini. Oke Kak. Kemudian untuk
mengatasi kendala itu dan bagaimana kita bagaimana farmasi menggunakan teknologi informasi Kak untuk sekarang ini Kak. Sistem seperti apa yang sedang digunakan Kak? Kalau yang sekarang, kalau dulu kan manual kita baca dari tulisan tangan. Kalau sekarang bagaimana Kak? Kalau untuk sekarang ya, terutama di Dokter juga sudah menerapkan ya. Jadi lebih ke komputerisasi aja. Ya. Untuk sebagian besar mungkin di rumah sakit lain atau di layanan kesehatan lainnya lebih ke memanfaatkan sistem komputerisasi dibanding yang sebelumnya. Dengan e-farmasi itu ya Kak ya? Ya, dengan e-farmasi benar, elektronik farmasi. Elektronik farmasi. Mungkin bisa dijelaskan Kak, elektronik farmasi itu seperti apa sih Kak? Nah, ini terkait dengan elektronik farmasi itu sebenarnya ini nih mengacu pada sistem e-farmasi yang diciptakan oleh Ikatan Farmasi ya di dunia maupun di Indonesia itu sebenarnya kalau di Indonesia mengacu pada Permenkes RI nomor 26 tahun 2018 itu tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan. Nah, e-farmasi itu sendiri ialah sistem elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan kefarmasian. Nah, selain itu peran IT dalam pelayanan kefarmasian dengan adanya e-farmasi ini ada cukup banyak ya perannya yaitu menyediakan informasi yang cepat dan akurat, lalu meningkatkan kolaborasi antar tenaga kesehatan, jadi nggak hanya farmasi saja, itu antar dokter dan perawat. Lalu mengurangi human error ya, jadi kayak mengurangi kesalahan obat, kesalahan pengalaman obat, salah pasien, itu bisa dikurangi dengan adanya IT ini. Lalu memperbaiki otomatisasi alur kerja, lalu pemberian obat lima benar bisa terlaksana dengan baik, efektif dan efisien. Lalu pemanfaatan IT dalam pelayanan farmasi yang sudah ada di dunia ataupun di Indonesia itu ada 6. Yaitu yang pertama tentang electronic prescribing, yang kedua itu CDDS, yang keempat automatic dispensing cabinet, yang ke robotic IV admixture, yang kelima ada electronic medication administration, dan yang keenam ada clinical pharmacy activities. Nah, selanjutnya saya akan bahas satu-satu dulu ya tentang pemanfaatan IT ini. Yang pertama itu e-prescribing. Nah, e-prescribing ini tujuannya untuk meningkatkan keselamatan pasien dan juga mempercepat pelayanan. Bisa dilihat ada perbandingan resep manual yang sebelumnya dituliskan dokter dan di sebelahnya ada resep via elektronik. Jadi lebih mudah dipahami yang elektronik. Jadi petugas farmasi juga dalam melakukan pelayanan tidak terlalu memakan waktu lama ya untuk menerjemahkan lagi tulisan dokter. Jadi ini sangat membantu terkait dengan e-prescribing ini dan di dokteran juga sudah menjalankan ini ya. Lalu yang kedua ada drug related decision support. Nah, ini juga sangat bermanfaat bagi kita petugas farmasi dalam mengecek misalnya pasien itu punya alergi obat atau enggak. Lalu ada interaksi obat, lalu ada polifarmasi. Polifarmasi itu artinya pasiennya dapat obat lebih dari 3, lebih dari 5. Gitu. Kita bisa langsung mengecek melalui sistem yang ada. Nah, ini contoh kasusnya terkait dengan pemanfaatan IT ya. Misalnya ada pasien A, itu kita udah langsung tahu pasiennya memiliki alergi. Nah, kita untuk mengetahui alerginya itu sendiri, kita bisa tinggal mengklik aja. Nanti kita bisa melihat ternyata pasiennya alergi obat spasminal. Itu efeknya gatal-gatal ketika diminum gitu. Jadi ketika nanti pasiennya direseptif spasminal lagi sama dokternya, dari petugas farmasi bisa warning ke dokternya kalau pasiennya memiliki alergi, sehingga bisa diganti obat lain ataupun bisa diganti atau cara penggunaannya seperti itu. Karena sudah ada catatan sebelumnya ya Kak ya. Jadi sangat memudahkan di farmasi dengan sistem ini. Jadi juga dari farmasi sama dokter itu juga tetap koordinasi tetap juga koordinasi. Ya Kak. Jadi terapi yang diberikan ke pasien juga lebih maksimal. Lalu yang ketiga ini automatic dispensing cabinet. Nah, mungkin di Indonesia belum ada yang menggunakan ya. Mungkin ini lebih ke pemanfaatannya di luar negeri baru ada. Ini sistemnya itu scan barcode dari obat yang diresepkan dokter.
Jadi nanti alatnya itu langsung sendiri mengambilkan obatnya sesuai dari terjemahan scan barcode-nya. Jadi ini lebih, kalau misal di Indonesia sudah ada, benar-benar robot sih yang kerja jadinya ya. Cuman ini sangat bermanfaat, meminimalkan kesalahan pengambilan obat gitu. Karena by system ya Kak ya, by barcode dibaca sama robotnya dan robotnya yang ambil gitu ya Kak ya. Betul sekali. Jadi nggak ada kesalahan ambil obat yang mungkin kemasannya mirip atau namanya mirip obat gitu ya Kak lasa ya terutama ya. Yang obatnya sama tapi dosisnya beda, itu juga bisa dihindarkan. Kalau misal automatic dispensing cabinet ini sudah ada gitu. Lalu ini robotic IV admixture. Ini biasanya berfungsi sekali bagi perawat mungkin ya yang lebih keperacikan injeksi gitu. Cuman di sini masih belum ada juga, yang ini mungkin masih ada di luar negeri sih. Di Indonesia belum ada. Nah, ini nanti meminimalkan kontaminasi terhadap lingkungan sekitar. Karena kalau injeksi yang steril itu kan harus minim kontaminasi ya. Harus 0% lah kontaminasinya. Jadi ketika pakai alat ini mungkin lebih enak lagi gitu, lebih cepat, lebih akurat dan juga tanpa kontaminasi. Dan lebih bersih juga ya Kak ya, tidak tersentuh gitu ya Kak, pure dari robot itu ya Kak. Iya. Nah, yang kelima ini ada Electronic Medication Administration Record. Nah, jadi dari sistem ini kita bisa mengetahui pemberian pasien itu per waktu minum. Ya, jadi ini sistemnya UDD, yaitu Unit Daily Dose. Jadi misalnya pasiennya minum obat, misalnya paracetamol 3x1, jadi dokternya yang dirawat inap ya, terutama untuk pasien rawat inap itu nggak harus diresepi 3x1, tapi diberikannya per waktu minum. Jadi pagi diberikan oleh perawat, nanti siang seperti itu. Jadi nggak sekalian. Jadi tujuan dari Electronic Medication Administration Record ini lebih terkontrol. Kepatuhan pasiennya untuk minum itu juga diberikan lewat perawatnya. Jadi kan kalau sistem yang dulu itu sekali per hari itu dikasihkan oleh dokternya. Jadi kan kita nggak tahu ya keluarganya meminumkan atau tidak. Tapi dengan sistem yang Electronic Medication Administration Record ini lebih teratur pasiennya minum. Jadi yang memberikan langsung itu perawatnya gitu. Jadi per waktu minum nanti perawatnya ke ruangan pasien memberikan obatnya gitu. Jadi memastikan juga obat itu benar-benar dikonsumsi oleh pasien gitu ya Kak ya. Iya, betul. Dan mekanisme UDD ini juga sudah diterapkan di Dr. Un, jadi lebih terkontrol sih untuk pasien rawat-rawat inap di sini. Jadi nggak ada skip obat apa ya Kak ya, pasti sudah terkontrol ya Kak ya. Pasien ini jam segini harus minum obat ini, jadi tidak perlu diingatkan, kita yang kasih gitu ya Kak ya, perawatnya ya Kak. Terus kalau warna-warna yang ada di situ Kak? Kalau warna-warna yang ada di sini, misalnya yang warna hijau itu artinya perawatnya sudah memberikan. Oh, perawatnya sudah berikan. Kalau warna merah itu artinya obat sudah diantar ke ruangan pasiennya. Kalau warna biru berarti farmasi baru selesai menyiapkan obatnya, tapi belum diantar perawatnya. Lalu untuk yang warna abu-abu artinya belum waktunya minum. Belum waktunya minum. Tapi dokter sudah mengorderkan. Jadi dokter itu sekali mengorderkan untuk 5 hari itu misalnya. Jadi itu perharinya 2 waktu minum. Kalau warna abu-abu artinya belum hari itu belum disiapkan dan belum waktunya untuk diorder, untuk diminumkan. Gitu. Jadi koordinasinya juga lebih bagus ya Kak ya? Iya, kepada dokter, perawat, dan farmasi. Jadi lebih hubungan antar tenaga kesehatannya juga lebih maksimal juga ya untuk komunikasi. Dan lebih efisien juga ya Kak ya? Iya, betul. Nah ini yang terakhir itu clinical pharmacy activities. Nah ini sebenarnya lebih menyatukan antar profesi tenaga kesehatan kalau di clinical pharmacy activities ini. Karena antara dokter, perawat, bahkan sampai ilmu gizi, sampai ke radiologi, terapis itu harus komunikasi yang efektif. Nah, dengan adanya teknologi ini, kalau dulu kan paper banget ya, paper base banget ya. Nah, dengan adanya TIT ini kita lebih ke paperless lah. Jadi semuanya itu melalui komputerisasi. Yang kedua itu komunikasi antar profesi yang memberi asuhannya juga lebih efisien, lebih bisa mengecek, nggak harus pada ruangannya ya. Jadi bisa mengecek lewat
komputer aja, jadi nggak harus ketemu. Lalu yang ketiga itu ada edukasi pasien lebih efisien, meningkatkan kepatuhan pasien, menyediakan alarm waktu minum obat juga. Ini untuk farmasi sih, ini lebih ke farmasinya sih, menyediakan waktu minum obat gitu. Lalu ini ada contoh aktivitas clinical pharmacy activities. Jadi ini bisa dilihat nanti dari sistem, kalau perawatnya habis visit pasien, itu ditulis SOP-nya, nanti setelah perawat baru dokter yang datang periksa pasien. Jadi kalau dulu kan ini tulisnya lewat kertas, kalau sekarang udah lewat sistem ya. Jadi langsung bisa nanti juga saling antar dokter dan apoteker misalnya itu. Kalau misal ada misalnya tekanan darah pasien tinggi, tapi dokternya belum memberikan obat, itu apoteker bisa menyarankan lewat sistem juga gitu. Nanti ketika dokternya buka sistemnya, mau analisa pasiennya lagi, itu pasiennya dokternya biasanya dapat warning juga dari apotekernya untuk meresepkan ini. Gitu. Jadi lebih efektif ya untuk terapi pasiennya. Jadi nggak sampai kelewat terapi gitu. Jadi pelayanan buat pelayanan farmasi untuk pasien bisa maksimal gitu ya Kak ya. Nah ini selain dari 6 aspek itu, ini ada juga pemanfaatan telefarmasi. Nah telefarmasi itu sendiri yaitu pelayanan kefarmasian dalam penyampaian perbekalan farmasi dari apoteker melalui teknologi telekomunikasi kepada pasien. Nah biasanya telefarmasi ini digunakan lebih ke apotek-apotek gitu, karena kalau di rumah sakit mungkin sudah adanya yang kolaborasi dengan dokter dan lain-lain ya. Kalau di apotek mungkin ada apotek yang ada dokter jaganya sama yang enggak. Jadi karena mungkin ke apotek yang enggak punya dokter jaga itu mungkin lebih ke telefarmasi ya edukasinya. Ini contohnya. Jadi apoteker melakukan telefarmasi melalui video call seperti itu, atau zaman sekarang ada via Zoom, Google Meet gitu ya. Nanti apotekernya akan menjelaskan terkait dengan obat-obatnya yang diperoleh pasien. Untuk selanjutnya ada telemedicine. Nah bedanya dengan telefarmasi, kalau telefarmasi kan dilakukan oleh apoteker saja, dan itu juga hanya untuk obat-obat yang bisa diberikan oleh apoteker langsung tanpa resep dokter. Kalau telemedicine ini ialah layanan medis online yang memungkinkan dokter, perawat, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya itu memberikan pelayanan kesehatan melalui jarak jauh. Gitu. Jadi ini bisa pasiennya itu bisa mendapatkan obat-obat yang misalnya golongan narkotik, psikotropik seperti itu. Nah, ini contoh mekanisme telemedicine-nya antara dua profesi dan juga pasiennya itu saling melalui video call ya komunikasinya. Nah, kebetulan kita ada telemedicine ya di Dr. Un ini. Di rumah sakit kita ada pelayanan telemedicine juga. Kebetulan pandemi kemarin ya Kak ya membuat semua lini pelayanan kesehatan itu bertransformasi lebih serba online ya Kak ya. Dan terutama untuk farmasi sendiri sekarang juga sudah ada telemedicine ya Kak ya kalau di rumah sakit kita ya Kak. Yang menginformasikan juga buat sahabat Dronska mengenai pelayanan telemedicine yang ada di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo juga melayani pelayanan telemedicine, yaitu konsultasi dengan dokter melalui online. Jadi sahabat Dronska yang perlu konsultasi dokter tapi tetap harus di rumah aja, nggak usah khawatir. Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo bisa melayani telemedicine dan obatnya juga bisa diantar ke rumah sahabat Dronska dengan layanan antar obat atau LAO. Nah, telemedicine ini tuh konsultasi tatap muka yang bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi smartphone. Dan untuk di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo bisa cukup mendaftar melalui website raja.dronska.com. Pendaftaran dapat melalui website dan obatnya nanti diantar ke rumah untuk menghemat waktu sahabat Dronska sekalian. Nah mungkin bisa dijelaskan juga ya Kak ya di slide yang berikutnya ya Kak ya. Nah ini bisa dilihat oleh teman-teman yang ada di rumah ya yang memanfaatkan pelayanan telemedicine di Dr. Un. Ini yang pertama itu bisa melalui website atau WA ya Kak ya, atau chat ke WA ya.
Lalu WA pendaftaran rawat jalan. Pendaftaran rawat jalan ya. Lalu nanti ketika setelah mendaftar dan sudah dikonfirmasi oleh pendaftaran, itu akan dialihkan ke perawatnya ya. Nanti by chat dulu, nanti diisi dulu di website rajal.drunska.com. Sahabat Drunska nanti bisa isi data diri dulu, lalu mau periksa ke dokter siapa, tanggal berapa, seperti itu. Kemudian nanti akan dikontak oleh bagian pendaftaran rawat jalan kami terkait dengan pembayaran, kemudian dengan konfirmasi data seperti itu. Lalu setelah itu nanti baru ke perawat akan menghubungi melalui Google Duo atau nanti melalui WhatsApp video call seperti itu. Kemudian nanti akan langsung diresepkan oleh dokter ya Kak ya. Nanti video call dengan dokter dulu, kemudian obatnya nanti akan diresepkan kemudian ya Kak ya. Nah setelah dokter meresepkan itu nanti pihak farmasi akan dihubungi oleh perawatnya terlebih dahulu kalau resepnya sudah diresepkan oleh dokter, karena kan kita sistemnya resep elektronik ya Kak ya. Jadi farmasi akan mengecek nama pasien yang tadi diinfokan oleh perawat. Setelah itu farmasi memproses obatnya. Nah sebelum pengiriman obat ke pasien, biasanya farmasi harus konfirmasi ke pasiennya lagi terkait harganya dan juga pengirimannya masuki wilayah atau enggak ya, dengan pengiriman obatnya. Nah ini ada layanan antar obatnya. Nah, ketika nanti wilayahnya nggak masuk wilayah layanan antar obat, itu biasanya kami sarankan menggunakan aplikasi pengantaran barang seperti itu. Aplikasi pengantaran barang ya Kak. Dan buat sahabat Drunska sekalian, layanan antar obat atau LAO ini juga tidak hanya untuk pasien yang telemedicine saja. Kalau sahabat Drunska periksa langsung ke rumah sakit, ini juga bisa menggunakan layanan antar obat. Jadi tinggal periksa dengan dokter, kemudian nanti disampaikan saja kalau obatnya ingin dikirimkan saja gitu ya Kak ya. Dan nanti akan dikirimkan ke rumah oleh kurir dan menggunakan layanan antar obat. Jadi sahabat Drunska yang periksa telemedicine ataupun di rumah sakit bisa menggunakan layanan ini ya Kak ya. Sekali. Nah ini biasanya ada batasan tertentu ya kalau untuk layanan antar obat ya gitu. Dan ini ada batasan pengirimannya juga ya. Teman-teman bisa melihat ketika masuk wilayah itu bisa memanfaatkan layanan antar obat ya Kak ya yang ada di rumah sakit kami. Mungkin dari saya ini. Nah, setelah ada peran-peran IT tadi, ini juga ada tantangan dalam pemanfaatan IT dalam pelayanan farmasi. Nah, tantangannya itu cukup banyak ya. Yang pertama itu biaya investasi yang besar. Jadi semua alat yang canggih itu juga butuh investasi yang besar. Iya. Lalu yang kedua itu keaslian data resep dapat diragukan atau pemalsuan data pasien itu juga kemungkinan bisa terjadi ya kalau misal controllingnya kurang ketat gitu dari sistemnya. Jadi ini juga tergantung sistem yang kita gunakan atau aplikasi yang kita gunakan dalam pemanfaatan teknologi ini. Ketika sistemnya kurang ketat itu bisa terjadi pemalsuan data pasien. Lalu yang ketiga itu ada stabilitas obat dapat berkurang dalam perjalanan. Nah, balik lagi dalam pengiriman ya Kak ya. Misalnya dalam satu pengiriman kan gak hanya mengantar satu pasien ya, satu kali jalan kurirnya ya, itu kemungkinan di dalam perjalanan juga stabilitasnya bisa berkurang, yaitu untuk obat-obat yang butuh pendingin lah ya, disimpan dalam lemari es seperti itu. Lalu yang keempat itu ada pelayanan informasi obat kurang maksimal, karena kita nggak ketemu langsung sama pasiennya ya. Jadi mungkin dan kalau misal komunikasinya lewat online, kemungkinan pengaruh sinyal juga ya. Jadi penyampaian kita juga kemungkinan kurang jelas didengar oleh pasien. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan ini apa saja yang dilakukan ya Kak? Nah, dengan adanya tantangan ini, harusnya kita juga punya upaya ya dalam pencegahannya. Nah, ini solusi dalam menghadapi tantangan e-farmasi yang kita perlu lakukan, yaitu melakukan pelayanan berbasis IT secara bertahap. Jadi kalau misal kita langsung semuanya kita ikutin gitu dalam ini, kayaknya investasinya terlalu besar. Jadi kita bertahap demi tahap dulu gitu. Nah, yang kedua itu melakukan telaah resep dengan benar, seperti administratif, farmaseutis dan klinisnya, agar menjamin keaslian resep pasien dan juga
kita memilih sistem yang kita gunakan itu yang emang baik gitu ya Kak ya, pengawasannya lebih ketat gitu. Jadi misal resep itu hanya boleh dituliskan oleh dokter. Jadi untuk farmasi kita nggak bisa ngakses. Jadi benar-benar resep tersebut dari dokter sendiri seperti itu. Jadi keaslian datanya terjamin ya Kak ya. Iya betul. Lalu yang ketiga itu ada menyediakan alat pengantaran obat sesuai penyimpanannya. Nah kalau di dokteran sendiri untuk pengantaran obat yang butuh lemari es, misalnya insulin gitu, kita ada cooler box gitu. Jadi dalam pengantarannya, dalam pengirimannya itu tidak mengurangi stabilitas obatnya itu sendiri gitu. Jadi dalam pelayanan antar obat juga kalau kita mau mengadakan layanan antar obat seperti itu juga kita benar-benar harus menyediakan alat pengirimannya juga. Nah untuk yang pengirimannya menggunakan gosen yang wilayahnya nggak masuk wilayah, itu biasanya kita isikan dalam kresek itu es batu gitu Kak. Jadi obatnya tetap benar-benar dalam kondisi dingin ya Kak ya. Lalu yang keempat itu menyediakan leaflet, brosur atau catatan edukasi obat pulang serta nomor telepon yang bisa dihubungi pasien. Misalnya nomor telepon apotekernya agar ketika pasiennya masih ragu terkait dengan edukasi penyampainya bisa konsultasi langsung via telepon atau WA gitu ke apotekernya langsung untuk menanyakan terkait penggunaan obatnya yang sesuai seperti apa gitu. Nah solusinya ini sudah kita terapkan juga ya di sini. Mungkin dari saya sekian dulu ya Kak ya. Terima kasih banyak Kak Evi untuk informasinya. Dan untuk pengirimannya itu berarti memang disimulasikan agar tetap stabil ya Kak ya. Ya betul sekali. Ya, jadi segimanapun obatnya sampai ke pasien itu harus dalam kondisi yang stabil, yang sesuai stabilitasnya. Oke Kak, terima kasih Kak Evi untuk materi dan informasi yang sudah disampaikan. Dan ini sudah ada beberapa sahabat Drunska yang bergabung. Namun kita mungkin jeda dulu ya Kak ya. Ini ada jus segar dari Cafe Diet, Kak Evi mungkin bisa dinikmatin dulu. Mau dicoba Kak jus segarnya. Terima kasih. Dan Christine juga mau beri sekilas info buat sahabat Drunska di rumah. Selain jus segar, Cafe Diet Drunska juga menyediakan layanan catering diet untuk diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol atau asam urat, serta diet untuk menaikkan atau menurunkan berat badan tubuh. Caranya gimana sih? Sahabat Drunska bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan ahli gizi rumah sakit kami. Kemudian menu-menu diet yang disarankan oleh ahli gizi bisa disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi tubuh. Kemudian dimasak sesuai dengan pesanan oleh Cafe Diet. Nah, Cafe Diet juga selain itu juga dapat menyediakan aneka snack, catering sandwich, makanan pendamping air susu ibu, kue kering rendah kalori, dan masih banyak lagi. Nah, sahabat Drunska sangat komplit ya menu dari Cafe Diet ini. Dan buat sahabat Drunska yang ingin pesan bisa pesan secara offline. Lokasinya Cafe Diet cukup di main hall, tepatnya di depan kami saat ini di depan Milestone. Kemudian untuk yang ingin pesan online untuk daerah Kota Solo, pesanan bisa diantar sampai ke rumah dengan menghubungi Cafe Diet di 081576393333. Saya ulangi 081576393333. Nah, Kak Evi, sekarang pertama sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari sahabat Drunska. Kita mungkin jawab satu persatu ya Kak ya. Iya boleh. Sebentar. Ini ada dari Hartini Sofyan. Apakah farmasi atau apotek ini hanya ada di Kota Solo saja Kak? Maksudnya mungkin layanannya ya Kak ya. Layanan farmasi ini apakah hanya ada di Kota Solo saja atau bagaimana Kak? Untuk layanan farmasi yang sudah memanfaatkan e-farmasi ya. Kalau misalnya di Kota Solo aja ya, di Kota Solo sudah ada salah satunya Drunska ya. Kalau untuk di kota luar, kota-kota lainnya seperti Yogyakarta mungkin juga sudah beberapa memanfaatkan e-farmasi ini ya. Jadi sepertinya hampir semua kota itu beberapa udah memanfaatkan ya untuk layanan e-farmasi ini. Kak, untuk kendala dari e-farmasi sendiri ini masih ada kendala-kendala tentang e-prescribing tadi atau gimana? Nah, itu kalau kendalanya mungkin kalau di rumah sakit itu bisa terkontrol ya. Mungkin untuk yang di apotek-apotek sih yang misalnya jika memanfaatkan e-prescribing itu bisa kan itu bisa diketik sendiri ya. Jadi karena contohnya untuk apotek-apotek yang nggak punya praktik dokter, itu kemungkinan pasien yang datang ke apotek itu
mungkin kemungkinan itu ngetik sendiri resepnya kan itu bisa jadi gitu. Beda hal dengan apotik yang sudah memiliki layanan dokternya, memiliki pemeriksaan dokternya, layanan pemeriksaan dokternya. Gitu. Jadi apa yang diresepkan dokter di situ langsung ke apotek gitu ya Kak ya. Itu. Kemudian Kak, kalau tadi kan Kak Evi udah jelaskan ada berbagai teknologi yang seperti robot kayak gitu ya Kak. Dan yang saat ini belum bisa diaplikasikan di Indonesia ya Kak, terutama di kota Solo ya Kak ya. Dan kalau dari rumah sakit kita sendiri ya Kak ya, untuk mencegah mengurangi kesalahan yang fungsi yang itu kan tadi robotnya memiliki berbagai fungsi ya Kak ya. Kalau dari kita sendiri kan masih belum pakai robot ya Kak ya. Nah itu apa yang kita lakukan Kak untuk menggantikan kinerjanya robot itu tadi ya Kak? Kalau di dokteran sendiri ya atau di farmasi manapun juga ya yang rumah sakitnya ada ruangan peracikan obat steril, itu biasanya benar-benar mengikuti teknik aseptis dari Kemenkes. Jadi mereka harus mengikuti prosedur aseptis dari Kemenkes gitu. Dan itu juga harus dilakukan benar-benar gitu. Dan petugas yang melakukan peracikan juga sudah tersertifikasi. Jadi sebelum melakukan peracikan steril, petugasnya juga harus mengikuti istilahnya bukan webinar, pelatihan untuk mendapatkan sertifikat sebagai legalitas. Kalau nantinya dia akan melakukan peracikan steril di rumah sakit tempat mereka bekerja seperti itu. Jadi petugas-petugas farmasi yang melakukan peracikan steril itu sudah tersertifikasi semua gitu. Jadi sudah terpercaya ya Kak ya, dan sudah terlatih ya Kak. Iya betul sekali, dan alatnya juga sudah cukup mendukung ya di sini ya, dalam lemari asam seperti itu. Jadi untuk obatnya saya jamin sih sangat aman ya. Kalau untuk obat steril di sini ya di dokter. Nah itu untuk menggantikan yang robot yang steril tadi ya Kak ya, untuk peracikan obat yang steril ya Kak ya. Kalau yang untuk tadi kan ada robot yang ini barcode untuk ambil. Nah itu kan kadang kan pasti juga ada kendala ya Kak dalam pengambilan obat yang mirip, terus dosisnya obat yang sama tapi dosisnya berbeda kayak gitu. Kalau di rumah sakit kita gimana sih Kak? Kalau di rumah sakit kita itu sistemnya menggunakan prinsip beda orang. Jadi petugas yang proses resepnya itu nanti satu orang yang berbeda. Nanti petugas yang ngambil obatnya juga harus beda orang. Dan petugas pengemas juga harus beda orang. Jadi dalam satu kali running pelayanan resep itu ada 4 orang berbeda gitu. Jadi tidak boleh orang yang sama. Gitu. Jadi itu sangat meminimalkan kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien gitu. Jadi dipastikan orangnya beda-beda. Nah, ketika satu orang yang sama dalam pengambilan dan pengemasan itu kemungkinan terjadi kesalahan ya. Misalnya saya ngambil obatnya lalu saya langsung kemas, saya percaya diri ya. Jadi ketika beda orang itu satunya ngecek ngambilkan, nanti yang kemas ngecek lagi, nanti penyerahan kepada apotekernya nanti dicek lagi gitu. Jadi double check lah ya, bisa triple check lah. Malah 4 cek ya, gitu 4 cek ya. Karena 4 orang yang berbeda ya dari diambil dan step-stepnya itu beda orang ya Kak ya. Betul. Jadi itu sangat meminimalkan dalam kesalahan pemberian obat kepada pasien. Jadi upaya yang kita gunakan seperti itu. Seperti itu Kak. Untuk pengambilan raknya sendiri itu ada sistem ya. tersendiri. Kalau pengambilan raknya untuk mempercepat kerja kita juga dan juga memudahkan kita juga itu kita atur dalam alfabetis ya. Kalau di alfabetis ya, jadi dari A, B, C gitu diurutkan. Jadi ketika nama obatnya A, kita langsung ke huruf A, ke daftar yang huruf A, ke rak yang huruf A gitu. Jadi itu sangat memudahkan kita dalam pengambilan obatnya dan juga mempercepat kerja kita juga seperti itu. Oke Kak. Dan kalau ada obat yang sama seperti itu, apakah ada misalnya kan namanya kan sama ya Kak? Hanya beda dosis itu. Labelin dalam raknya itu labelasa dan juga hack alert gitu. Jadi obat tersebut perlu perhatian khusus lah ya. Dan obatnya tidak boleh kita jejerkan dalam penyusunan raknya. Jadi penyusunannya itu kita selingkan 2 obat yang berbeda baru obat yang selanjutnya yang sama itu, atau
raknya bisa atas bawah gitu. Seperti itu. Jadi nggak serta merta harus jejer gitu ya Kak ya. Lasa itu sendiri apa sih Kak? Obat yang lasa itu look alike, sound alike. Jadi look alike, sound alike. Iya, obatnya itu sama. Tulisannya tuh hampir sama. Tapi beda dosis, misalnya amlodipin ya, obat hipertensi ya, itu ada dosis 5 mg sama 10 mg. Itu termasuk obat lasa. Lalu ada juga beberapa antibiotik yang sama ya, seperti cefixim sama cefadroxil. Itu sama-sama cef ya. Jadi tulisannya beda, cuman kemasannya juga kadang-kadang mirip, sama-sama warna biru. Seperti itu. Itu yang termasuk obat-obat lasa. Jadi obat lasa dan high alert itu punya sistem penataan sendiri ya Kak ya, wording sendiri ya Kak ya. Dan penyimpanannya juga berbeda ya Kak ya? Berbeda dibanding obat-obat yang bukan lasa ya. Ya penyimpanannya kalau misal amlodipin misalnya 5 mg sama 10 mg itu kita beda rak atas bawah. Dan juga kita selingkan dalam dua obat yang berbeda. Dan juga pelabelannya kita isikan label lasa dan high alert dalam label obatnya di raknya, seperti itu Kak. Oke Kak. Terus untuk high alert sendiri sistem penyimpanannya gimana sih Kak obat? Kalau yang high alert ini sendiri kan itu mungkin lebih ke obat-obat injeksi ya. Itu setiap obat kita tempeli stiker high alert agar petugas farmasi itu warning ketika dia mendapatkan resep obat tersebut, ketika ngambil ada stikernya, oh ini high alert gitu. Jadi nantinya itu agar jadi warning juga untuk perawat yang akan memberikan pengobatan ke pasiennya, seperti itu Kak. Jadi sahabat Drunska di rumah nggak usah khawatir ya Kak ya, untuk sistem dari pengorganisasian dari farmasi sendiri mengenai obat-obat ini sudah aman, sudah terpercaya ya Kak ya. Sudah terjamin juga ya. Jadi benar-benar kita semaksimal mungkin mengusahakan itu penataan obat sampai obat ke pasien itu benar-benar terjamin ya, tepat pasiennya, tepat dosisnya, tepat waktu pemberiannya, tepat cara penggunaannya gitu. Kita juga benar-benar ini kan pastikan gitu, karena obat minum sama obat tetes mata, salep gitu juga kita tempatnya berbeda Kak. Iya, jadi nggak nyatu gitu. Dan juga dalam pelabelan obatnya nanti untuk ke pasiennya juga etiketnya beda. Kalau untuk obat minum itu warna putih, kalau untuk obat luar seperti salep, tetes mata dan obat suntik itu kita etiketnya warna biru Kak. Warna biru. Iya. Dan jadi buat pengemasannya sendiri juga di saat pengantaran obat juga diatur sedemikian rupa juga ya Kak ya, agar tidak mengurangi khasiatnya. Iya, betul. Oke. Nice. Sebentar. Nah, itu dia sahabat Drunska, informasi dari Kak Evi ya Kak ya, terkait dengan layanan farmasi dan penggunaan atau pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk pelayanan farmasi. Semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua ya sahabat Drunska, dan menginformasikan juga buat sahabat Drunska yang membutuhkan konsultasi dengan dokter, konsultasi kesehatan termasuk konsultasi ke klinik spesialis atau ke klinik umum, jangan ragu untuk periksa kepada ahlinya, karena kini pendaftaran pemeriksaan bisa dilakukan di rumah dengan menggunakan aplikasi Drunska Mobile. Dengan melakukan pendaftaran melalui aplikasi Drunska Mobile, sahabat Drunska bisa mendaftar di H-7 hingga H-1 sebelum hari pemeriksaan yang dikehendaki. Aplikasi Drunska Mobile tentunya dilengkapi dengan notifikasi jika ada perubahan jam praktek dokter serta fitur jadwal dokter yang tentunya membuat pendaftaran pemeriksaan akan lebih cepat dan lebih mudah. Nah, selain itu juga aplikasi dilengkapi dengan fitur redeem point yang dapat ditukarkan dengan hadiah menarik nih dari Rumah Sakit Dr. Kandang Sabi Solo. Nah, aplikasi Drunska Mobile ini bisa sahabat Drunska unduh langsung melalui Google Play Store Android. Nah, informasi lebih lanjut mengenai aplikasi Drunska Mobile bisa menghubungi nomor layanan pelanggan kami di 0815533000333 atau mengunjungi booth Drunska Mobile kami di area Poliklinik lantai basement 1. Nah, Kak Evi, tidak terasa waktunya ini sudah perjumpaan kita dengan sahabat Drunska sudah hampir habis. Terima kasih banyak untuk informasi dan edukasi yang di-share bersama kita semua dari sini.
Dan ini ada kenangan berupa kaos rumah sakit, mungkin bisa diterima Kak. Oh iya. Dan Terima ditunjukkan kasih ya, sama Kak sahabat Christine. Drunska. Iya, sama-sama. Iya, dan kemudian sebagai penutup, mungkin sebelum ditutup Kak, ada take home message yang bisa disampaikan sama sahabat Drunska di rumah Kak. Oh ya, buat sahabat drone sekalian di rumah yang saat ini sedang menyaksikan bincang-bincang doi, mungkin saya ingin memberikan beberapa pesan kesan ya untuk teman-teman untuk tetap jaga kesehatan karena ini juga musim pancaroba ya Kak ya, dan juga lebih menjalankan hidup sehat gitu. Seperti itu aja ya Kak. Jadi tetap jaga kesehatan karena kesehatan nomor 1 ya Kak, paling penting ya Kak ya. Penting. Oke, dan sahabat Drunska, Christine juga mau informasikan akan ada hal yang baru nih dari Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo. Jadi Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo akan ada sosial media, perubahan nama sosial media. Jadi tetap stay tune aja buat sahabat Drunska, karena kita akan ada informasi seputar kesehatan terkini yang akan kita update melalui sosial media kami. Dan nama sosial media kami nanti akan ada yang baru nih Kak dari Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo. Jadi tetap stay tune bersama kami, tetap ikuti informasi kesehatan terkini yang kita sajikan buat sahabat Drunska sekalian. Semoga kita selalu bisa menemani sahabat Drunska dan memberikan informasi kesehatan terkini buat sahabat Drunska, dan informasi yang kita sampaikan bisa selalu bermanfaat buat sahabat Drunska di rumah sekalian. Dan terima kasih juga buat sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir kegiatan bincang-bincang doi pada hari ini. Dan berikut pengalaman beruntung yang berhasil mendapatkan hadiah pulsa sebesar 50.000. Kami ucapkan selamat untuk pemenang yang berhak mendapatkan pulsa 50.000 dari Drunska. Hadiah akan dikirimkan ke nomor yang sudah diinput pada form. Dan sekali lagi terima kasih buat Kak Evi. Terima kasih juga Kak. Iya, yang sudah bersama kita hari ini. Terima kasih juga buat sahabat Drunska yang sudah setia mendukung dan bergabung bersama kami di kegiatan bincang-bincang sama doi. Tetap ikuti sosial media kami, Facebook, Spotify, dan YouTube Drunska, serta website kami di www.drunska.com untuk informasi kesehatan terkini di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat Drunska. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, terus menjaga pola hidup bersih dan sehat, tetap semangat serta menjaga kesehatan selalu ya. Saya Christine, mohon maaf kalau ada salah kata dan ucap yang saya sampaikan. Sampai jumpa di acara bincang-bincang doi selanjutnya. Bye.